Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video materi mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada slide ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan jenis-jenis konsep penyebab penyakit tidak menular. Karena pada dasarnya penyakit tidak menular ini dapat terjadi dengan berbagai jalan, tidak hanya dengan satu jalan saja. Maka dari itu, Anda harus mengetahui apa saja jalan-jalannya agar Anda dapat mencegah terjadinya penyakit tidak menular itu. Perlu Anda ketahui bahwa tujuan utama dari ilmu epidemiologi adalah membantu untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan perlu Anda pahami bahwa yang dikendalikan itu bukan penyakitnya, namun sebab penyakitnya. Kausa penyakitnya, itu yang Anda intervensi, itu yang Anda kendalikan. Jadi yang dikendalikan bukan penyakitnya, itu perlu di garis merah ya. Jadi yang Anda kendalikan adalah penyebab penyakit tidak menularnya. Penyebab penyakit adalah dapat berupa bisa kejadian, bisa sebuah kondisi ya, kondisi tertentu, kejadian tertentu, karakter ini misalnya umur, jenis kelamin, atau kejadian ini mungkin bisa juga sebuah kelalaian ya, human error, sebuah kondisi misalnya stres, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang dapat berperan terjadi penyakit. Secara logika, sebab ini mendahului akibat. Karena akibat ini terjadi di masa datang. Atau ketika kita pada posisi akibat, sebab ini ada di masa lampau. Ini harus Anda perhatikan bahwa sebab itu mendahului akibat. Sebab di masa lampau, akibat di masa datang. Nah, sebab akibat ini yang menjadi poin penting dalam epidemiologi. Yang diintervensi adalah sebabnya. Jadi kita harus fokus ke sebab. Karena tugas seorang public health, khususnya di epidemiologi, yang diintervensi adalah sebab. Nah, ini peristiwa terjadinya penyakit tidak menular. Sebab itu adalah faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan sebuah penyakit. Jadi, penyakit itu adalah akibat. Sedangkan faktor resiko adalah sebab. Nah, faktor resiko itu ada dua. Ada penyebab utama dan juga ada penyebab lainnya. Penyebab utama adalah agent adalah penyebab ya, penyebab yang ini satu kata ya, agent non living, artinya agent yang tidak hidup. Karena kenapa tidak hidup? Karena berkaitan dengan tidak menular. Kalau agent yang living itu berkaitan dengan menular, misalnya virus, bakteri, ya, mungkin yang hal lain yang dia hidup itu berkaitan dengan penyakit menular. Namun jika kita berbicara penyakit tidak menular adalah agent non living, artinya agent atau penyebab penyakit yang tidak hidup. Nah, faktor yang lain atau determinan adalah host dan environment dari kondisi manusianya dan lingkungannya. Nah, ini tiga hal ini
yang sering kita kenal segitiga epidemiologi yang terdiri dari host, agent, dan environment. Terkait penyakit tidak menular, ya, tidak menular ini sekarang sudah mulai mengarah kepada multiple causation. Artinya, penyebabnya banyak, tidak hanya satu saja. Namun, kalau untuk single causation, ini biasanya untuk penyakit yang menular. Contoh misalnya, kalau menular demam berdarah, penyebabnya satu. Kalau virus dengue masuk ke manusia, sudah pasti atau hampir pasti dia sakit demam berdarah. Tapi kalau untuk penyakit tidak menular, ini penyebabnya sangat banyak, tidak hanya satu. Misal, ada penyakit jantung koroner. Apakah penyebabnya hanya makan gorengan? Tidak, bisa yang lain, stres, atau mungkin konsumsi junk food, kebiasaan berolahraga, misal. Jadi, multiple causation, artinya banyak penyebabnya. Tapi kalau untuk penyakit menular, itu hanya satu penyebabnya, penyebab utama. Oke, ya. Beberapa contoh model dari konsep multiple causation. Contohnya misalnya ini. Mycobacterium TBC merupakan penyebab penyakit TBC. Namun, ada kontribusi yang lain, ya, kondisi host dan lingkungan. Jadi, multiple causation itu sebetulnya tidak hanya untuk tidak menular saja, namun juga untuk penyakit menular, ya. Jadi, penyakit menular, tidak menular, kedua-duanya sekarang juga mengarah. Yang awalnya penyakit menular itu single causation, sekarang sudah mengarah ke multiple causation juga. Seperti itu, seperti penyakit tidak menular. Nah, ini contoh web of causation, artinya penyebab-penyebab dari sebuah penyakit. Obesitas disebabkan oleh hereditas, disebabkan oleh aterosklerosis, di mana aterosklerosis ini disebabkan karena merokok, ya. Dan kenapa orang merokok? Karena stres ini berkaitan dengan diet dan sebagainya. Jadi seperti benang benang ruwet gitu ya. Jadi benang yang tidak bisa yang nggak bisa diurai gitu. Jadi ini yang dikatakan sebagai multiple causation. Oke, sekarang macam-macam tipe hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Ini yang saya katakan tadi bahwa beberapa cara penyakit itu muncul karena beberapa jalan. Ada penyebab langsung atau direct dan juga ada yang indirect. Contoh misal begini, penyebab A, faktor A, itu secara sendirian dapat menyebabkan penyakit B, itu langsung. Tapi kalau hubungan tidak langsung, penyebabnya ada di sini, penyakitnya di sini, dan dia harus melewati step-step dulu. Contoh misalnya, penyakit jantung koroner di sini. Di sini merokok. Orang yang merokok tidak langsung terkena jantung koroner. Dia pasti akan mengarah dulu kepada hipertensi. Setelah itu nanti dia berkaitan dengan aterosklerosis mungkin, ya. Nanti baru mengarah kepada penyakit jantung koroner. Aterosklerosis adalah penyempitan pembuluh darah. Atau mungkin juga merokok, aterosklerosis, ya, terbalik dia, aterosklerosis, hipertensi, baru bisa juga mengarah kepada penyakit jantung koroner. Ada 4 hubungan, ya, yang merupakan hubungan kausal. Yang pertama ada necessary and sufficient, yang kedua adalah necessary but not sufficient, yang ketiga sufficient but not necessary, yang keempat neither sufficient nor necessary. Contoh sekarang. Necessary and sufficient artinya diperlukan dan harus cukup. Itu bagaimana? Contohnya. Dan ini
Dan ini berlaku untuk single causation. Contoh seperti ini. Faktor A, ya, faktor A dengan faktor A penyakit sudah pasti terjadi. Tanpa faktor A, penyakit tidak akan terjadi. Dengan faktor A, penyakit pasti terjadi. Itu adalah necessary and sufficient. Namun, yang kedua adalah necessary but not sufficient. Ya, diperlukan namun tidak harus cukup. Contoh begini. Ini adalah faktor. Faktor A, penyakit ya, sebuah penyakit faktor A, faktor B, faktor C. Ini sangat diperlukan untuk terjadinya sebuah penyakit. Contoh TBC. Basil ini adalah basilnya adalah bakteri mikrobakterium TBC dibutuhkan untuk terjadinya penyakit TBC. Tapi Mycobacterium ini tidak cukup, not sufficient. Ada untuk menimbulkan sakit. Jadi tidak cukup hanya ada Mycobacterium. Namun diperlukan juga faktor lain seperti faktor gizi, faktor daya tahan tubuh. Ya, jadi ini cocok untuk penyakit menular. Ya, ini necessary but not sufficient. Yang ketiga adalah sufficient but not necessary. Harus cukup namun tidak begitu diperlukan. Contoh, begini. Contoh realnya saja. Orang yang terpapar dengan radiasi, dia akan beresiko atau dia akan sakit leukemia. Yang kedua, orang yang terpapar benzena, dia juga akan terkena leukemia. Nah, masing-masing faktor ini sudah cukup untuk menimbulkan sakit sufficient. Jika penyebabnya leukemia ada dua, ada radiasi dan benzena, maka tidak harus keduanya untuk menimbulkan penyakit leukemia. Satu saja sudah cukup, walaupun di tempat yang lain ada variabel yang juga berpengaruh kepada leukemia. Ya, jadi tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan dan tidak harus ada kedua faktor untuk menimbulkan penyakit karena satu saja sudah bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini cocok hanya untuk sebagian penyakit tidak menular. Yang keempat adalah neither sufficient nor necessary. Tidak cukup atau tidak perlu. Contoh begini. Ada sebuah penyakit, ini berkaitan atau penyebabnya adalah kompleks. Misalnya begini, penyakit diabetes mellitus. Ini sangat banyak sekali penyebabnya dan kompleks. Tidak hanya sekedar turunan saja, ya, namun bisa juga terkait gaya hidupnya, pola hidup, mungkin bisa juga terkait aktivitas fisik, dan ini cocok untuk penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis adalah penyakit yang dia itu dapat menjangkit atau dapat terjadi pada sebuah orang dalam waktu yang lama, itu kronis. Tapi kalau akut adalah penyakit yang dapat menyerang kepada responden secara cepat, itu akut. Jadi kalau kronis adalah penyakit-penyakit yang jangka waktunya lama pada seseorang. Contoh jantung koroner, diabetes mellitus, dan yang lain sebagainya. Baik, mungkin ini materi terkait faktor-faktor jenis kausal sebuah penyakit dalam epidemiologi. Semoga bermanfaat video ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan Anda share ke rekan-rekan Anda. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. See you in the next video.